Baik, anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar tentang identitas diri, keluarga, dan kerabat. Oke, mari kita eja sama-sama. Identitas diri, keluarga, dan kerabat. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa yang akan kita pelajari? Nah, coba kita perhatikan gambar di sini. Di sini ada dua anak saling ingin berpelukan pada saat bertemu. Ada ayah dari anak yang baju kuning, terus ada ayah dan ibu dari anak yang berbaju biru. Mereka sedang ingin kayak baru bertemu, berkenalan lagi. Nah, di sini yang kita mau pelajari adalah mari kita mengenal diri sendiri, keluarga, dan kerabat supaya mengenal mereka lebih dekat. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini anak-anak coba perhatikan peta konsep dari identitas. Nah, identitas itu turunannya ke identitas diri. Identitas diri nanti kita harus memperkenalkan nama lengkap kita, harus memperkenalkan nama lengkap. Sabier, suaranya di mute ya nak ya. Kameranya boleh dinyalakan tapi suaranya di mute. Nah, pinter, cakep. Kita lanjut. Ketika anak-anak memperkenalkan identitas diri, contohnya bertemu dengan teman baru, anak-anak harus memperkenalkan diri. Caranya dengan memperkenalkan nama lengkap, nama panggilan. Contoh, hai, nama saya Jerry Kompisasi, biasa dipanggil Jerry. Nah, selanjutnya anak-anak diwajibkan untuk memperkenalkan nama tempat tinggal. Pak Jerry tinggalnya di mana? Oh, saya tinggalnya di Bintaro. Seperti itu. Terus yang berikut, ketika bertemu kerabat dan keluarga itu wajib. Yang pertama, pasti nama orang tua, nama ayah. Nama ayahku adalah Robert. Nama ibuku adalah Yane. Nah, nama saudara, nama kakakku adalah Prima. Nama adikku adalah Ella dan Sheila. Nama wali maksudnya adalah nama pengasuh. Kalau misalkan bagi mereka yang sudah tidak memiliki orang tua, pasti ada nama wali. Kita lanjutkan ketika memperkenalkan diri dengan kerabat. Nah, berarti kalian harus mengetahui nama dari kakeknya itu siapa, nama dari neneknya itu siapa, nama dari paman itu siapa, nama dari bibi itu siapa. Contoh, nama kakek. Nama kakek Pak Jerry adalah kakek Rio atau kakek Steph atau kakek Bernadus. Nama nenek Yolenta atau nama nenek Mary. Paman misalkan nama paman Pak Jerry. Nama paman Pak Jerry adalah paman Vincent. Bibi Reni. Nah,
Jadi identitas baik diri, identitas keluarga, dan identitas kerabat wajib kita ketahui sebagai anak sekolah. Kenapa? Kenapa kok anak sekolah doang? Ya karena anak sekolah diajarkan. Nah, terus anak-anak di sini juga dibekali dengan cara memperkenalkan diri, mengetahui siapa nama orang tua, siapa nama ayah, siapa nama ibu. Selanjutnya, nah di sini coba kita perhatikan, Tata dan teman-teman berangkat ke sekolah. Wah, mereka berangkat ke sekolah ya. Jadi, apa yang harus mereka ketahui? Pertama, nama lengkapnya dulu. Terus, nama panggilan. Kenapa? Karena pada saat di sekolah, mereka pasti diminta untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya, hari pertama masuk sekolah, Tata berangkat ke sekolah. Tata kelas 1. Kelas 1. Bel telah berbunyi. Murid masuk kelas. Kelas mereka masuk kelas, mereka duduk rapi. Nah, itulah kewajiban anak-anak ketika masuk sekolah di hari pertama. Nah, ini adalah Pak Eko, guru kelas 1. Beliau termasuk orang tua yang ada di sekolah. Sama juga seperti Pak Jerry dan guru-guru lain, adalah orang tua dari anak-anak yang ada di sekolah. Berikut, murid kelas 1 saling berkenalan. Ayo sebutkan nama depan. Nah, nama di depan kelas. Nama saya Ujang. Nama lengkap saya Ujang Kunarya. Wah, hebat ya Ujang ya. Mau memperkenalkan diri, berani memperkenalkan diri di depan kelas, di hadapan teman-teman baru. Berikut yang wanitanya. Nama saya Juwita Maharani. Biasa dipanggil Tata. Nah, jadi dari sini anak-anak sudah bisa kita simpulkan bahwa dalam mengikuti kegiatan belajar di awal tahun ketika baru masuk di kelas 1, kita wajib memperkenalkan diri. Kenapa? Karena itu akan mempermudah kita membaur atau bergaul atau bermain dengan teman-teman. Nah, kalau udah oh itu namanya Kenzi loh, itu namanya Lionel. Bisa kita ini enggak? Namanya Lionel ya? Oh, ya udah kalau begitu kita main aja, nanti dipanggil Kenzi atau Lionel atau Xavier. Nah, jadi lebih mudah ketika kita mempunyai atau memiliki teman yang sudah mengetahui nama lengkap dan nama panggilan kita. Selanjutnya, nah kini aku tahu setiap orang itu memiliki nama. Nama itu adalah identitas diri. Nah, jadi identitas diri itu setiap orang berbeda. Misalkan, oh ini namanya Lionel, oh ini namanya Kenzi, oh ini namanya Xavier, oh ini namanya Rio. Nah, kalaupun misalkan nama depannya sama, misalkan Jerry, pasti nama belakangnya beda. Misalkan ada yang nama Jerry Susanto. Nah, tapi nama belakangnya beda, nggak sama. Karena apa? Karena nama itu adalah identitas diri. Nah, selanjutnya. Nah, ayo berkenalan. Tulislah namamu. Coba tuliskan di buku tugasmu. Nama lengkap, nama panggilan. Nah, setelah anak-anak melakukan
ujian tulis ini, menuliskan nama lengkap dan nama panggilan, sudah tentu anak-anak mengetahui bahwa nama anak-anak pasti akan berbeda. Nah, di sini kita akan lanjutkan ke nama ayah dan nama ibu dan wali. Nah, coba kita baca. Ayo berkenalan. Ini keluarga Tata. Tata mempunyai ayah, ibu, dan seorang kakak. Ini ayah Tata. Ayah Tata seorang polisi. Beliau bernama Hermawan. Biasa dipanggil Pak Wawan. Nah, jadi setiap orang itu memiliki nama lengkap dan nama panggilan. Nah, berikut ini Ibu Tata. Ibu Tata seorang perawat. Beliau bernama Hastuti. Biasa dipanggil Bu Tuti. Oke. Ini kakak Tata. Namanya Hasan Maulana. Biasa dipanggil Hasan. Hasan kelas 3. Oke. Hasan itu Tata mempunyai ibu ya. Namanya Hastuti, biasa dipanggil Bu Tuti, dan kakaknya Tata bernama Hasan. Hasan Maulana, biasa dipanggil Hasan. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah keluarga Tata. Disebut catur warga. Keluarga Tata ada 4 orang, yakni ayah, ibu, dan 2 anak. Nah, kita lihat lagi. Ujang adalah teman Tata. Kedua orang tuanya merantau ke Jakarta. Ujang tinggal dengan pamannya. Pamannya bernama Jamal. Paman Jamal adalah wali Ujang. Paman Jamal pengganti orang tua Ujang. Oke, sampai di sini bisa paham kenapa disebut keluarga, kenapa disebut wali. Nah, kita lanjutkan. Kini aku tahu keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Wali adalah pengganti orang tua. Lanjutkan. Nah, di sini kita diminta untuk mengamati. Ayo menyebutkan anggota keluarga. Ayah saya bernama titik-titik. Ibu saya bernama titik-titik. Kakak saya ada berapa orang ya? Namanya siapa? Sebutkan nama kakaknya. Adik saya ada berapa orang? Misalkan ada 3 orang, disebut 3 orang. Dan sebutkan namanya dengan jelas. Nah, ini dia mintanya kita menyebutkan di depan kelas. Nah, jadi anak-anak ketika sudah mengetahui nama ayah, ibu, dan kakak serta adik, wajib menyebutkan di depan kelas. Sehingga anak-anak bisa memperkenalkan identitas diri dengan baik. Selanjutnya, terima kasih anak-anak. Jadi untuk pertemuan pertama, yakni identitas diri kita sudah selesai anak-anakku semua.